Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya percaya saat ini saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara untuk mengikuti ibadah. Untuk itu mari saat ini kita mau satukan hati dan pikiran kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di mana pada saat ini Engkau memperbolehkan kami Tuhan untuk kami boleh mempersatukan hati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan kami yakin dan percaya hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu, jamahan-Mu tetap sama biarpun kami berada di berbeda-beda tempat saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap pikiran kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Mari Engkau masuk, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Sama-sama katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Kau yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari saudara sekali lagi kita katakan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, mari Engkau jamah hati kami Tuhan, jamah pikiran kami. Mari Roh Kudus curahkan di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta dalam ibadah kami, bertahta dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, tak dapat kami berjalan tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Selalu dalam hidupku, Allah Roh
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami. Ubah hatiku, Ya Yesus, jadikan mata kami Tuhan, jadikanku jamah setiap kami. jamalah rindu hadirat. Mari sama-sama sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, oh, Kau kudus Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, Sembah kudus, kuduslah Tuhan. kuduslah Tuhan, Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari saudara yang ada di rumah, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kudus, Haleluya. kuduslah Kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau Kau mulia. Amin, Yesus. Bagimu Tuhan, mari lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu, bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kami boleh berada lagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada dengan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan pengertian yang benar sehingga kami dapat mengerti apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan.
Kami percaya bahwa semua sidang jemaat yang ada di rumah-rumah, Engkau memberkati saat ini, Engkau urapi mereka, bawa mereka ke dalam seluruh kebenaran, sehingga pada saat ini di akhir zaman kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, kuasai kami, seluruh hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh tetap duduk di kaki-Mu seperti Maria duduk di kaki Tuhan, untuk menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah bisa diambil daripadanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Ulangan. Itu sebabnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu, mari kita akan segera membaca lebih dahulu kitab Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Ya, Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ya, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. ya, Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, ya, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. ya. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ya, ini adalah nasihat perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, agar mereka tidak boleh sembarang menikah atau kawin. Mereka tidak boleh mengambil orang-orang dari orang Kanaan untuk menjadi pasangan hidupnya. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan tema yang sangat baik dari Tuhan kepada kita, yaitu kudusnya perkawinan. Kudusnya perkawinan. Kudusnya perkawinan itu tidak bisa dilepaskan dari kudusnya hidup kita. Kalau orang hidupnya kudus, pasti juga akan mengarah kepada perkawinan yang kudus. Mari kita akan membaca Imamat 18, tapi baca aja perikopnya, ya. Kudusnya perkawinan. Ya, pasal 19-nya Kudusnya hidup. kudusnya hidup. Pasal 20, Kudusnya umat Tuhan. sekian. Jadi kudusnya perkawinan tidak bisa dilepaskan dari kudusnya hidup, kudusnya umat, ya, kudusnya jemaat. Karena kalau orang hidup kudus, hidupnya kudus, pasti itu mengarah kepada perkawinannya nanti juga menjadi kudus. Jadi dimulai dari hidup kita. Jadi bangsa Israel tidak boleh sembarangan mengambil istri untuk anak-anaknya, ya, dan tidak boleh kawin sembarang. Tuhan sudah ingatkan dengan baik. Itu pun Rasul Paulus mengingatkan dalam perjanjian baru di surat Korintus. Tolong kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, Ya, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. buka hati kamu selebar-lebarnya. Nah, selebar-lebarnya. Terus, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. nah, itu bangsa Israel dilarang jadi pasangan tidak berimbang dengan orang Kanaan yang sudah terpukul kalah. Terus, Dengan orang-orang yang tak percaya. nah itu sebab orang Kanaan itu, kata Musa, akan membawa kamu kepada penyembah berhala. Ya, diibaratkan Rasul Paulus itulah orang-orang yang tidak percaya berpasangan hidup dengan orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Tentu percaya kepada Kristus. Terus, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan Ya. kedurhakaan? ya, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Anak terang dengan anak gelap.
anak Tuhan dengan anak dunia. Terus sampai ayat yang ke-16. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya apa samanya Kristus dengan Belial? Terus Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? ya apa orang percaya dengan orang tidak percaya, apa bagiannya yang sama, hak yang sama. Terus Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Terus Karena kita adalah bait kita dari Allah adalah bait Allah yang hidup yang hidup menurut firman Allah menurut ini. firman Allah. Jadi kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita. Kita dikatakan bait Allah yang harus hidup menurut apa? Firman Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus hidup menurut firman Allah, sesuai dengan firman Allah. Itu Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat ini hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau bangsa Israel tidak kawin campur dengan orang Kanaan, maka mereka telah hidup sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Nah, kalau kita sekarang dihimbau oleh Rasul Paulus supaya kita tidak jadi pasangan yang tidak berimbang dengan orang yang tidak percaya, dan kita lakukan itu, kita hidup menurut firman Allah. Kita hidup menurut perintah Tuhan. Kita hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Jadi dengan kata lain, perkawinan harus menurut firman Allah, sesuai firman Allah. Sesuai firman Allah, kudus. Kudusnya perkawinan. Lah kalau perkawinan kita atau hidup kita tidak kudus, itu berarti kita tidak hidup sesuai firman Allah. Jadi orang yang hidupnya sesuai firman Allah, maka hidup pernikahannya, perkawinannya adalah perkawinan yang kudus. Puji Tuhan. Jadi mengenai perkawinan, kita harus kembali kepada jauh sebelum ada kitab Ulangan, jauh sebelum ada surat Korintus. Jauh kita harus kembali pada waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka pada hari di mana Dia telah menyelesaikan semua ciptaannya, termasuk Adam, maka Dia melakukan sesuatu yang sampai hari ini kita sebut sebagai suatu perkawinan, pernikahan. Siapa pendeta yang pertama memberkati pernikahan, perkawinan? Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri jadi imamnya, jadi pendetanya yang memberkati perkawinan. Perkawinan yang bagaimana? Perkawinan yang kudus, perkawinan yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Ya, coba kita baca Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa kita diciptakan seperti gambarnya Allah, seperti Tuhan. Ya, terus Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. menurut gambar.
menurut rupa Allah itu manusia ini diciptakan. Sempurna, tidak seperti sekarang ini kita. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, rusak gambar Allah itu. Oleh karena itu dikatakan kita gereja dipanggil untuk kembali serupa. Itu panggilan kita semua. Allah ingin kembalikan rupanya itu kepada kita, gerejanya, sehingga satu waktu kita menjadi segambar, serupa Allah, sempurna, tidak ada cacat, cemerlang, kata Efesus 5. Terus, Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. nah, Tuhan tidak menciptakan setengah laki-laki, setengah perempuan. Tuhan menciptakan apa? Full laki-laki, full perempuan. Terus, Diciptakannya mereka. ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, nah ini, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. jadi dikatakan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka lalu dikawinkan, dan imamnya tadi saya katakan atau pendetanya Tuhan Allah sendiri memberkati Adam dan Hawa, memberkati Adam dan Hawa. Lalu sesudah Tuhan memberkati, lalu dia berkata, sekarang beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Bukan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan lalu beranak cuculah, kemudian nanti diberkati. Ya, jadi yang kudus dari satu perkawinan adalah mengalami berkat lebih dahulu, peneguhan dalam pemberkatan nikah, ya, baru beranak cucu. Tidak boleh sebaliknya, beranak dulu, sudah ada kandungan di dalam, baru diberkati. Berkati dulu, baru beranak cucu. Jangan sebaliknya. Jadi pernikahan yang benar, yang kudus itu adalah pernikahan di mana yang laki-laki memang masih joko, ya, masih belum pernah bersetubuh ataupun apa. Itu sebaiknya seperti itu, ya. Dan perempuan itu dikatakan masih belum bersetubuh, masih perawan. Itu pernikahan yang baik, yang kudus, ya. Nah, Allah adalah pencipta, perancang dari perkawinan. Jadi kalau kita mau hidup seperti firman Tuhan, maka kita harus kembali lihat bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan disatukan dalam nikah. Jadi tidak boleh ada perkawinan sejenis. Yang sekarang ini sudah mulai marak. Beberapa negara merestui perkawinan sama jenis. Kita harapkan di Indonesia tidak akan pernah disahkan oleh pemerintah kita. Saya percaya Indonesia adalah negara yang baik untuk kita. Bangsa kita adalah bangsa yang baik, yang harus hidup menurut undang-undang yang ada, bahkan dan sangat beragama. Ya, karena Allah tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki disatukan atau perempuan dengan perempuan, tapi yang masuk dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan dijadikan satu. Tidak boleh ada perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian beranak cucu
sesudah diberkati. Itu perkawinan yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa kata kitab Kejadian. Sekarang kita akan baca kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 21. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah ya, perancang nikah. Tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Terus, Aku akan menjadikan penolong baginya. maka aku akan menjadikan seorang penolong bagi manusia pertama, yaitu Adam. Terus, Yang sepadan dengan dia. ya, Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan terus, dan segala burung di udara. terus, Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu Ya. untuk melihat ya, bagaimana ia menamainya. ya, terus, Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, Ya. demikianlah nanti nama makhluk itu. ya, terus, Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi waktu itu Tuhan menciptakan begitu banyak binatang, tapi Adam tidak menjumpai penolong yang sepadang. Tuhan juga tidak lihat, waduh ini sepadang dengan binatang. Tapi kalau saudara baca dalam kejatuhan manusia, dalam kitab-kitab berikutnya, Imamat, ya, di situ dikatakan ada sampai manusia berkelamin dengan binatang. Dan Tuhan mengatakan itu satu kekejian. Ya. Tuhan tidak melihat ada penolong yang sepadan pada binatang. Sepandai-pandainya seekor anjing untuk menolong kita, tapi anjing itu tidak sepadang dengan kita. Ya. Terus, Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. jadi Tuhan memberikan tidur nyenyak. Terus, Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, ya, lalu menutup tempat itu dengan ya, daging. ya, Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. nah, dibangunnya seorang perempuan dari rusuknya Adam itu. Terus, Lalu dibawanya kepada manusia itu. ya, Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, inilah dia, tulang dari tulangku, tulang dari tulangku, dan daging dari daging dari dagingku. dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Perempuan, bukan setengah perempuan, setengah laki. Sekali lagi garis bawah, tidak ada perkawinan sejenis. Itu dosa. Terus, sebab ia diambil dari laki-laki. ya, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kalau laki-laki itu sudah cukup waktunya, sudah dewasa, dia meninggalkan ayah ibunya. Ya, dan bersatu dengan istrinya. sekarang dia menjadi satu dengan istrinya. Terus, Sehingga keduanya menjadi satu daging. sehingga duanya menjadi satu daging. Tidak dikatakan anak dengan orang tua satu daging. Suami dan istri itu satu daging, satu tubuh. Ya, satu ditambah satu sama dengan satu. Matematika dari mana ini? Ya, tapi itu Tuhan katakan. Sehingga yang dua itu menjadi satu daging, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, setelah kejatuhan manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa, Hawa makan buah yang dilarang, diberikan kepada Adam, dan Adam pun makan. Maka disitulah dimulai manusia tidak lagi hidup sesuai firman. Kalau Hawa dan Adam dengar-dengaran, taat dan patuh kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan melarang untuk makan buah pengetahuan
baik dan yang jahat. Itu perintah Tuhan. Kalau mereka ikut sesuai firman Tuhan, mereka tidak akan mau jamah itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena mereka jamah dan makan, lalu jatuhlah mereka, dan tidak lagi manusia hidup sesuai firman Allah. Dimulailah era manusia yang susah sulit. Ya, Adam harus mencari nafkah dengan berpeluh, dengan susah payah, seumur hidup kembali kepada tanah. Kalau sudah sampai waktu mati. Ya, demikian Hawa, susah payahmu waktu mengandung, kubuat sangat banyak. Dan Hawa harus dengan kesakitan melahirkan anak. Itu kodratnya seorang perempuan. Setelah jatuh dalam dosa atau tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, maka lanjut keturunan manusia itu sampai di Kejadian 4. Mulailah manusia tidak seturut lagi firman. Kalau tadinya 2 menjadi 1, Adam 1, Hawa 1. Sekarang 1 Adam, tanda petik, maksudnya 1 laki-laki punya istri 2. Itu dimulai dari siapa? Lamek, keturunan dari Kain. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 19. Tambah lama manusia sudah tidak hidup sesuai firman. Karena itu Rasul Paul dalam Korintus menekankan, kita adalah bait Allah yang hidup sesuai firman. Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang. Lamek mengambil istri 2 orang. Apakah ini polanya Allah dalam perkawinan? Tidak. Disinilah pelanggaran manusia. Tambah lama tambah tidak sesuai. Terus Yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada dan Sila. Sekian. Dan terus manusia bertambah banyak di bumi. Terus tambah banyak sampai kepada zamannya Nuh. Itu lebih hebat. Manusia punya pola hidup, sudah tidak hidup seperti pola Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Jatuh nikah mereka. Waktu Adam sesudah makan buah yang dilarang, mereka begitu takut, menyadari mereka sekarang dalam ketelanjangan, ya, dalam keadaan dosa. Tapi begitu baiknya Allah, walau manusia jatuh sudah tidak sesuai firman, Dia datang mencari. Hai manusia, di mana engkau? Manusia menjawab, aku di sini, aku bersembunyi sebab aku telanjang. Ketika Tuhan tanya, siapa yang beritahu kamu telanjang? Kamu makan dari buah yang dilarang, yang kularang makannya. Apa kata Adam? Mulailah manusia berdalih-dalih dan tidak jujur. Pengkhotbah mengatakan manusia pada awalnya diciptakan jujur, kemudian berdalih-dalih. Kata kitab pengkhotbah, tidak usah dibaca. Ya, dia bilang begini, iya, aku makan perempuan yang kau tempatkan di sampingku, kau tempatkan di sampingku ini, itu yang memberi aku makan. Harusnya dia jawab saja, Tuhan, aku yang makan, Tuhan, aku memang sudah makan, ampuni saya. Tapi manusia tidak berbuat seperti itu. Manusia Adam ini sampai hari ini, ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku.
Seakan-akan dia persalahkan Tuhan. Seandai kata engkau tidak menempatkan Hawa ini di sampingku, aku tidak akan jatuh. Ya. Tuhan beralih kepada Hawa. Siapa yang betul itu? Siapa yang suruh makan? Ular itu. Tuh, manusia tidak berani. Saya salah Tuhan. Mereka berdalih-dalih. Makanya pengkhotbah mengatakan sesungguhnya manusia diciptakan pada awalnya jujur, tapi kemudian suka mencari-cari alasan-alasan. Itulah manusia. Saya ingin mau lanjut. Jatuhnya manusia begitu dalam, tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Tambah lama tambah tidak sesuai dengan gambarnya Allah. Tambah lama manusia tidak sesuai dengan firman Allah lagi. Zamannya Nuh, manusia hidup sesuka-suka mereka. Itu kejatuhan perkawinannya luar biasa di zaman itu. Coba kita baca ya. Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, Ya, waktu manusia tambah banyak di muka bumi ini terus, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. ya, anak-anak Allah itu melihat cantik-cantiklah perempuan-perempuan anak-anak manusia. Kalau saya bisa mengatakan anak-anak Allah itu orang-orang rohani, anak-anak rohani, anak-anak Tuhan, ya, disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Anak-anak manusia, manusia itu daging, anak-anak daging yang hidup menurut daging, anak-anak dunia, kawin campur ini, semaunya. Coba diulangi baik-baik, baca. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya, cantik-cantik, dipercantik dirinya dengan segala macam cara, ya, terus. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, Ya, siapa saja yang disukai mereka. yang dia suka. Di dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi, Tuhan atur mereka. Tidak boleh sembarang kawin, ya. Tumpas itu orang Kanaan supaya kamu tidak kawin campur. Tapi di zaman Nuh ini dikatakan siapa saja yang mereka suka semau-maunya. Terus Berfirmanlah Tuhan, ya, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, ya, karena manusia itu adalah daging. daging itu manusia sekarang. Hidupnya dalam perbuatan daging, hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Ya, terus Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. ya, Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. ya, Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, ya, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. ya, Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, terus, orang-orang yang kenamaan. terus, Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan yang semata-mata, jahat hasil buah kehidupan mereka. Terus, maka menyesallah Tuhan. ya, Tuhan menyesal sekian. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, nanti pada dekat datangnya Tuhan, pada zaman akhir, pada akhir zaman, manusia akan kembali hidup seperti zamannya Nuh. Kawin mengawin. Itu kejatuhan
perkawinan. Perkawinan tidak lagi kudus. Seenak-enaknya manusia itu kawin. Nggak cocok hari ini, baru setengah tahun cerai, kawin lagi. Dengan macam-macam dalih, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia berdalih-dalih. Hidup mereka tambah lama, tambah tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan, firman Tuhan. Nikah sudah jatuh. Itu zaman Nuh. Akan terulang zaman kita sekarang. Bahkan lebih hebat, semau-maunya. Sampai pun pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tambah rusak manusia. Syukur kepada Tuhan. Allah di dalam Yesus datang ke dunia. Supaya apa? Membawa manusia kembali kepada rupa Allah itu. Karena itu kita mau dikembalikan kepada gambar rupa Allah. Allah dalam rupa Tuhan Yesus. Kita orang yang percaya, yang hidup sesuai firman, mau dikembalikan kepada rupanya Allah seperti semula. Manusia pertama diusir dari Taman Eden, dari Firdaus. Tidak boleh lagi mengambil buah pohon kehidupan. Tapi syukur bahwa perjalanan hidup kita, manusia yang percaya, manusia yang mau hidup terus sesuai dengan firman Allah, akan dibawa kembali untuk satu waktu, kata kita Wahyu, kita menjadi sempurna serupa Allah kembali. Dan bumi ini bukan hunian kita selamanya. Ini akan dihancurkan. Tuhan memberikan hunian yang baru, Yerusalem baru. Tuhan mau menjadikan kita mempelai wanita yang sepadan dengan Kristus, sempurna, tidak bercacat celah. Dimulai Tuhan melatih kita dengan perkawinan yang kudus. Saya ingin bicara sedikit tentang semau-maunya manusia. Ya, sesukanya, kata kitab Kejadian 6 tadi, maunya hidup tidak sesuai firman lagi, sukanya mereka. Kitab Hakim 17 ayat 6b. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya, Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. karena tidak ada raja, tidak ada pimpinan, tidak ada pemimpin, rakyat menjadi liar. Semua orang mengambil langkah keputusan sendiri. Ya, kita baca Ulangan 12 ayat 8. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, Ya, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. nah itulah. Masing-masing orang mau-maunya menurut pandangannya benar. Itu zaman Nuh itu. Mau kawin seperti ini, ya, menurut pandangannya benar, menurut dia. Ya. Teristimewa kalau tidak ada lagi pimpinan. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi gembala yang mengajarkan, menuntun. Nah, kenapa orang hidup tidak sesuai firman? Kenapa orang hidup semaunya? Alkitab mengatakan, karena mereka tidak punya pengertian, tidak punya pengetahuan yang benar. Sehingga mereka hidup menurut apa yang mereka anggap benar. Ya. Tapi kalau mereka diberi pengetahuan, diberi pengertian, pasti paling tidak sesuai dengan firman. Seorang gembala, kata Yeremia, haruslah gembala yang bisa memberi pengertian dan pengetahuan agar umat Tuhan tidak salah langkah dan hidupnya nanti celaka dan tidak bahagia.
Perlu seorang pemimpin, perlu. Coba kita baca Roma 10. Ya, ini banyak baca-baca ya, supaya kita sama mengerti bahwa ini adalah firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab. Ya. Roma 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, Ya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. oh, banyak orang giat untuk Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu baik. Terus, Tetapi tanpa pengertian yang benar. kalau tidak ada pengertian yang benar, Amsal mengatakan kerajinan pun tidak ada gunanya. Terus, Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ya, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. mereka berusaha mendirikan kebenarannya karena tidak punya pengertian, tidak punya pengetahuan. Makanya Amsal mengatakan kerajinan tanpa pengetahuan juga itu tidak bagus. Banyak anak Tuhan giat, banyak anak Tuhan gini, begini, tetapi tidak punya pengertian pengetahuan yang benar. Itulah sebabnya mereka mendirikan cara mereka semaunya mereka, termasuk dalam perkawinan itu. Padahal tidak demikian pada awalnya. Kita perlu diberi pengalaman, perlu seorang gembala, perlu. Coba baca Yeremia. Ya, kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya, aku mengangkat gembala yang sesuai maunya Tuhan, hatinya Tuhan. Hati yang bagaimana? Silakan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan Digembalakan jemaat Tuhan itu dengan apa? pengetahuan Pengetahuan, dan pengertian. pengertian. Diberi kepada jemaat itu pengetahuan, pengertian. Diberikan pengetahuan supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar, anak Allah dengan benar. Termasuk dalam pernikahan, perkawinan. Tidak boleh sembarang dalam perkawinan. Kita sudah baca dari tadi bahwa dari awalnya manusia dijadikan serupa segambar Allah, laki-laki dan perempuan, bukan seperti sekarang setelah kejatuhan manusia. Mereka sudah tidak peduli dengan firman. Ya. Kawin semaunya, 3 bulan cerai, ambil lagi istri. Alasannya dengan dalih. Ya. Mereka melegalkan perceraian, menikah lagi. Alasannya apa? Tidak cocok yang itu, jadi saya menikah lagi. Supaya nanti hari tua saya ada orang yang mengatur saya merawat. Macam-macam. Rumah tangga saya tidak harmonis lagi. Jadi saya bercerai. Tapi melalui Musa ini, Tuhan bilang tidak boleh kawin campur, tidak boleh bercerai. Aku benci perceraian, kata kitab Maliaki. Tapi manusia sekarang semaunya bercerai saja kalau tidak cocok. Coba kita baca kitab Maliaki pasal yang kedua. Kawinan itu kudus, bukan semaunya kita. Ya, semaunya kita. Ayat 14 sampai ayat 16 Maliaki 2. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, Ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia. istri masa muda. Tolong baca peras. Istri muda. Istri masa mudamu. Bukan istri muda ya. Istri masa muda. Berarti waktu kita masih muda, istri kita itu kalau umur panjang Tuhan memberkati kita, maka kita ada sampai hari ini istri kita dari masa muda. Sama dengan saya sekarang, istri dari masa muda saya.
Saya sudah menikah 48 tahun. Bersama masa perkenalan dengan istri saya kurang lebih 2 tahun, ya saya sudah bersama istri saya bergaul 50 tahun. Kalau Tuhan memberi anugerah umur panjang kepada kami, kurang 2 tahun kami boleh memasuki perkawinan emas. Orang tua saya kurang 2 tahun masuk perkawinan berlian. Ya, 58 tahun. Tapi Tuhan berkehendak untuk papa saya dipanggil Tuhan, nggak jadi 60 tahun. Ya, istri masa muda. Bukan istriku sudah tua, jadi aku perlu istri muda. Ya, tidak begitu. Terus, Padahal dialah teman sekutumu itu teman sekutu kita. dan istri seperjanjian. Istri seperjanjian. Waktu kita menikah ada janji nikah. Itu bukan janji mulu-mulu. Aku akan setia waktu engkau baik, waktu tidak baik, ya, waktu sakit dan waktu sehat, waktu masih cantik dan sekarang sudah tidak cantik. Dulu masih bagus mukanya, waktu umurnya 20, 25, 24 masih bagus, licin. Sekarang sudah 52, 53, 54. Wow, sudah mesti dikasih foundation, pelapis. Kalau tidak, cakar-cakar ayam sudah mulai keluar. Terus, Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? iya. Terus, Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? ya, Keturunan ilahi. keturunan ilahi, anak-anak ilahi, anak-anak Allah, anak dari sorga. Itu sebabnya kita harus membuahkan dari pernikahan kita anak-anak yang beriman, yang hidup menurut firman Allah. Orang tua wajib mengajarkan itu. Terus, Jadi jagalah dirimu jaga diri kamu. Terus, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. setia pada istri masa muda. Ya. Coba kita baca di ayat 10 atasnya itu perikop dari Maliaki 2. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur Nah, dan perceraian. Tuhan marah perkawinan campur dan perceraian kepada Israel. Tuhan sudah perintahkan melalui Musa, tidak boleh kawin dengan orang Kanaan, tidak boleh bercerai. Wow, tapi mereka minta cerai. Lalu sampai di zaman Tuhan Yesus, orang tanya, kenapa waktu Musa, zaman Musa itu, Musa kasih surat izin untuk cerai, surat cerai. Nah, Tuhan menjelaskan, karena itu waktu Musa izinkan, karena kalian sudah mengeraskan hati. Jadi sebenarnya perceraian itu terjadi karena kekerasan hati dari dua pihak. Cerai, tidak boleh cerai, paksa. Istri saya begini. Suami saya sudah begini. Cerai tapi apa? Tidak lama kawin lagi. Ketika seorang sangat tersohor, sangat baik, ya, dikagumi oleh banyak orang, publik. Coba saudara lihat, begitu nikahnya jatuh, dia kehilangan simpati. Karena itu pentingnya perkawinan, kudusnya sebuah perkawinan, lembaga yang pertama diciptakan Tuhan Allah sendiri. Kalau perkawinan itu baik,
baik semuanya. Karena itu sangat penting langkah-langkah awal kita. Sebelum kita masuk perkawinan, jangan salah langkah tidak sesuai dengan firman. Jangan semaunya. Ya. Tuhan menolong kita supaya kita tidak menyimpang. Maka selalu ada firman menuntun. Seorang ada gembala, ada pemimpin rohani yang Tuhan tunjuk untuk mengajarkan kebenaran, memberikan pengertian. Begitu juga Musa. Musa seorang gembala bangsa Israel. Tapi apakah mereka patuh? Tidak. Sampai banyak kali Musa bikin surat cerai. Daripada kamu sudah tidak bisa diatur. Ya sudah. Coba Matius 19 ayat 4 sampai ayat 8. Jawab Yesus, Ya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula ya, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? ya, dijadikannya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, bukan laki-laki dan laki-laki. Terus Dan firman-Nya, firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya itu tadi yang kita sudah baca di kitab Kejadian. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Terus dan bersatu dengan istrinya, ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. satu daging. Terus Demikianlah mereka bukan lagi dua, bukan lagi dua, melainkan satu. satu. Terus Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan tidak manusia. boleh diceraikan. Maliaki dalam perjanjian lama juga mengatakan Allah benci perceraian. Terus Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? kenapa Musa kasih surat cerai dah? Jika orang menceraikan istrinya, Ya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, karena tegar kamu, keras hati bangsa ini. Musa mengizinkan kamu menceraikan Musa istrimu. bikin saja surat cerai. Tetapi sejak semula, Tapi sejak semula kata Yesus, tidaklah demikian. tidaklah demikian. Sejak semula tidak ada. Allah tidak izinkan perceraian. Karena maraknya bercerai, karena tidak kudus lagi perkawinan. Perkawinan dianggap main-main. Kami didisiplinkan, ada aturan, tidak mau memberkati, meneguhkan pernikahan di gedung ibadah seperti biasanya orang yang masih kudus dua-duanya. Ada juga yang mau memaksakan, bersembunyi. Oh, kalau dia masih kawin di gereja itu berarti dia masih suci. Kadang-kadang gembala juga bisa salah. Demi apa? Oh, supaya domba ini nanti bisa digembalakan. Demi supaya kan Tuhan bilang aku tidak menghukum kepada perempuan yang kedapatan berzina. Pergilah, jangan berbuat lagi. Seringkali kita katakan gedung gereja itu jangan jadikan tempat seperti rumah berhala saja, untuk apa aja. Dengan dalih ini gembala seringkali melakukan suatu kesalahan, kurang mendidik, kurang mendisiplin. Kalau kita mendidik dengan baik, kalau ada raja, rakyat tidak liar. Amsal mengatakan kalau banyak nasihat, banyak wahyu, banyak pemimpin, rakyat tidak menjadi liar. Tapi ada yang memaksakan dan kenyataannya akhirnya orang yang tadinya kita harapkan bisa ini malah tidak, malah tidak berubah kehidupannya karena tidak kudus, tidak sesuai dengan firman, perilakunya semaunya dia. Nah, di akhir zaman ini seperti itu. Itu salah kita.
Padahal Amsal mengatakan, kalau tidak ada pemimpin, tidak ada banyak nasihat, rakyat itu menjadi liar. Coba baca Amsal 11 ayat yang ke-14. Jikalau tidak ada pimpinan, Tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. jatuh. Tadi dikatakan kalau tidak ada raja, orang berbuat semaunya, kata Imamat 17. Terus Tetapi jikalau penasihat banyak, kalau banyak nasihat, keselamatan ada. lah iya. Abraham, bapaknya orang beriman, hebat ini. Abraham mengatakan pada Eliezer, taruh tanganmu di pangkal paha saya, sumpah, kamu tidak akan ambilkan istri untuk anak saya dari orang Kanaan. Eliezer sumpah. Akhirnya betul, Eliezer berdoa, waduh bagaimana ini Tuhan, ini tugas tanggung jawab berat. Ternyata Tuhan berikan Ribka jadi istri Ishak, anak yang dari sanak, dari sesuai kemaunya tuannya. Dia sujud bersyukur pada Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Kita baca ya, Kejadian pasal 24 ayat yang kedua sampai ke-6. Ini pernikahan kudus ya. Perkawinan itu sangat penting, inti dari semua. Kita tidak mungkin kerja sukses berhasil dengan baik kalau pernikahan kita tidak benar ya. Kitab Kejadian 24 ayat 2 mulai. Berkatalah Abraham kepada hambanya Ya. yang paling tua dalam rumahnya, Ya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, ya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, ya, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, ya. bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan Nah, yang diantaranya aku diam. itu jauh sebelum Musa. Abraham sudah berketetapan tidak. Sekarang akhirnya dapat. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, Cantik, seorang perawan. perawan, ini syaratnya. Awas ya. Saya selalu ingatkan kepada gadis-gadis dari jemaat, kaum muda, jaga hidupmu. Milik Tuhan adalah engkau. Engkau milik Tuhan, bukan milik pacarmu. Pacarmu tidak boleh menjamah engkau sebelum menjadi disatukan dalam pernikahan. Itu hidup menurut firman. Perkawinan kudus. Terus Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, belum pernah bersetubuh, perawan asli ini, Ribka ini calon istri dari Ishak, calon menantu daripada Abraham. Terus ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. ya sekian, masih perawan, belum pernah bersetubuh. Masuk menikah, Ishak juga belum pernah bersetubuh. Ini perkawinan yang kudus. Jadi jaga hidupmu baik-baik. Buka hati kamu lebar-lebar, kata Rasul Paulus. Jangan katakan sekarang kita di era zaman yang hebat ini, tidak usah hidup sesuai firman. Itu kuno kok. Pendeta itu terlalu kuno. Alkitab tidak pernah kuno. Dari Kejadian, ya, Keluaran, Bilangan, Imamat, Kitab Ulangan, terus sampai hari ini, tidak ada yang kuno. Selalu benar, selalu relevan, cocok dengan zaman kita ini pun sangat cocok. Makanya saya selalu katakan, mari kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada
pembacaan firman Tuhan. Apa kata firman? Apa kata Tuhan? Bukan apa kata manusia. Hari ini saya katakan dalam pendalaman Alkitab, Tuhan berkata kudusnya perkawinan. Jadi jangan kita remehkan. Kudusnya hidup, kudusnya jemaat Tuhan. Kalau nikah kita mau diberkati, menjelang kedatangan Tuhan, orang tidak mau lagi hidup dengan firman Tuhan. Mereka pokoknya menghindar dari firman yang benar. Mereka berada pada cerita dongeng. Semua boleh kok, tidak ada masalah. Dispensasi. Nah, coba kalau kita mengajar terus dispensasi, tambah lama tambah banyak nanti pasangan yang sudah jatuh. Nikah jatuh harus diangkat, ditolong, supaya dia mulai dari awal buruk akan mengakhiri jadi baik. Itu hatinya seorang pemimpin rohani. Tapi kita tidak keluar dari jalur. Tidak boleh dispensasi. Itu membuat orang longgar untuk berbuat salah. Kuno kok, ortodoks ya. Firman Allah tidak pernah kuno. Bahagia kalau kita masuk dalam nikah, tak ada tuduhan. Wajah sang pengantin berseri dengan langkah yang mantap, dengan lagu mengiringi dia masuk dalam gedung gereja menuju depannya pendeta yang sedang menantikan. Mantap, tidak ada tuduhan. Ya atau ya? Nah, kalau ada tuduhan, mantap mukanya berseri, tidak. Walaupun cantik bersolek, tidak bisa, hati kita tertuduh. Kalau kita tidak sesuai firman, hati kita tertuduh. Di alas karpet merah jalan. Tapi kalau kita dua-duanya kudus, waduh mantap berseri. Diperdengarkanlah lagu Immanuel, Allah beserta. Immanuel, sang pengantin perempuan tersentuh dengan hadirat Allah, kudusnya perkawinan. Maka seringkali saya menyaksikan pengantin perempuan itu meneteskan air mata. Laki-laki juga demikian, saking merasa begitu hadirat Tuhan, hikmat Allah datang memberkati. Itu sebabnya himbauan saya, orang muda yang belum menikah, jaga hidupmu. Ya. Hiduplah sesuai firman, bahagia. Jadi satu sejarah, satu cerita. Kalau kita sudah tua, cerita. Sebenarnya cucu, kita cerita. Aduh, waktu kita menikah, itu jadi satu cerita yang sangat indah. Kita bersyukur anak-anak lahir, ya. Putra putri saya menikah oleh kemurahan Tuhan, baik-baik. Yang tadi saya saksikan, salah satu putri saya yang menikah di Jakarta, saya masih tidak lupa hadirat Tuhan luar biasa. Dengan lagu ini, Immanuel. Sekarang pergumulan saya, cucu-cucu saya selalu takut kan mereka tidak dekat dengan saya, ada yang jauh-jauh. Tua saya, Tuhan tolong agar mereka seperti orang tua mereka.
Ya, kudusnya perkawinan. Bukan uang, materi yang banyak membahagiakan. Tidak. Kalau manusia sudah berbuat sebelum pernikahan, itu nanti jadi pertengkaran sepanjang nikahmu itu. Saling mempersalahkan, ngana itu, kamu itu. Ulama Manado bilang, ngana itu bujuk-bujuk Pak kita. Kamu bujuk-bujuk saya. Terus jadi bahan pertengkaran. Saling mempersalahkan. Seperti Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang membuat aku jatuh. Akhir zaman ini, mari kita kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab. Belajarlah baik-baik, jangan menentang firman Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan salah kita, Tuhan menegur kita. Kembali kepada jalur yang benar agar kita hidup berbahagia. Kalau kita kembali kepada firman, kita kembali pada jalur yang benar, ini kembali kepada Alkitab, hidup sesuai dengan Alkitab. Kita terhindar, saya ulangi, kita terhindar dari penghukuman kekal, kebinasaan kekal selamanya di dalam lautan api. Bukankah Alkitab ini sangat penting? Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita ini. Inilah nasihat yang begitu banyak sebagai pemimpin kita, raja kita, untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh pemimpin rohani kita, turun ke bawah, rendah hati, saya salah. Jangan balas memaki orang tua rohanimu. Jangan menyalahkan orang tua rohani, apalagi orang tua rohani sudah usianya sudah uban. Oh, Tuhan berkata, hormati orang yang sudah uban itu. Ada ayatnya itu, coba kita baca ya. Mungkin saudara belum pernah baca, saya juga terkejut. Tadi pagi saya baca. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, termasuk orang tua jasmanimu, papa dan mamamu. Kalau nasihat mereka benar, turuti itu. Itu berarti kamu menghormati orang tuamu. Tidak boleh sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar terhadap orang tua kita. Terus? Dan engkau harus takut akan Allahmu. Takut akan Allahmu. Orang tua itu yang sudah uban, sudah tahu, sudah punya pengalaman. Kadang-kadang orang yang setengah usia, baru 40-50, berpikir ini orang tua ngomong kayaknya sombong ya, tinggi hati nih orang tua ini ya, merasa lebih baik dari orang. Tidak, saudara. Orang tua sudah uban, sudah usur, sudah tua, apalagi yang boleh tinggi-tinggi hati ya. Ya, orang tua itu cuma kalau sudah tua dia suka cerita masa lalu, masa begini, dia bersaksi supaya jadi satu pelajaran yang baik untuk anak-anak sekarang. Apa yang disombong kalau sudah tua? Kekuatan sudah kurang. Ya, orang muda jauh lebih pandai. Cucu saya sekarang jauh lebih pandai dari saya. Kita ini ilmu kita cuma sampai segitu. Soal IT saja, soal gadget saja kita kalah. Cucu masih kecil lebih pintar. Apa yang dibanggakan untuk disombongkan orang tua yang sudah uban? Ya. Jadi anak-anak itu, pemimpin-pemimpinmu yang sudah tua, hormati, jangan anggap remeh, jangan dikata-katai orang tuamu segala macam. Memangnya aku ini ikut siapa lah? Ikut papa dan mama tuh. Ya, dihina orang tuanya, jangan.
Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan supaya panjang umurmu dan bahagia. Hormati, susah payah ibu membesarkan, susah payah mengandung kita, melahirkan kita, susah payah orang tua mencari nafkah. Ya, satu waktu orang tua kita tidak selalu sama-sama kita. Kalau kita baik sama orang tua kita, tidak menyesal kita. Selalu teringat kepada orang tua, selalu rindu kapan saya punya orang tua. Bisa sengkrama sampai orang tua sudah meninggal. Ya, tidak menyesal. Ini kalau tadi tegur firman Tuhan, perbaiki. Saya akhiri 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan salah kita. Itu firman Tuhan yang diajarkan, bukan dongeng, bukan hanya menyenangkan telinga kita, tidak. Terus untuk memperbaiki kelakuan, supaya kelakuan kita jadi baik. Terus dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. kita dididik. Ada orang muda tidak mau ditegur, marah, diingatkan langkah yang salah. Kamu dulu langkah salah, gembalamu nuruti langkahmu yang salah, gembala juga suruh salah. Ada anak mengata-ngatai orang tuanya, ada pula jemaat mengata-ngatai orang tua rohaninya. Orang yang memelihara hari-hari baik, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Tadi Imam Ahmad tadi mengatakan orang tua harus dihormati. Orang yang uban. Nah, kalau begini kita minta hormat, tidak. Alkitab yang katakan. Betul tadi pembaca tadi membaca toh. Siapa yang suruh? Ya Alkitab, firman Tuhan. Dalam Ibrani juga dikatakan begitu, tunduk kepada yang lebih tua, hormati mereka. Itu yang diajarkan oleh para pendahulu kami, tunduk dan hormati yang lebih tua. Ya, Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan izinkan, kita nanti mau dengar di zaman Yesus bagaimana mujizat yang pertama, tanda ajaib pertama yang dibuat Tuhan Yesus turun ke dunia. Air biasa dijadikan anggur yang manis dalam pernikahan. Bukan orang mati bangkit, bukan orang lumpuh jalan, bukan orang buta melek, tapi air anggur yang baru. Di pesta di Kana, itu tanda ajaib mujizat pertama yang dibuat Yesus. Betapa pentingnya perkawinan. Terus yang kedua, mujizat yang kedua, tanda ajaib kedua adalah anak yang sudah menuju kepada kematian dihidupkan oleh Tuhan, tidak jadi mati. Kalau saya bisa simpulkan, perkawinan dan buah nikah itu anak-anak menjadi sangat perhatian Tuhan, sorotan Tuhan. Semoga kita di akhir zaman ini mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Jangan tiru kelakuan orang di zaman Nuh. Walaupun kata Tuhan dekat datangnya Tuhan, dan saya katakan Tuhan Yesus sudah segera datang, sangat dekat. Jangan kita tidak hidup sesuai firman. Perkawinan tetap kudus. Tuhan tidak pernah berubah. Kehendak Tuhan tidak pernah berubah. Kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik dan terus istimewa pada orang-orang muda
Hari ini engkau mendapat kemurahan Tuhan, dapat kebaikan Tuhan, mendengar nasihat yang sangat-sangat penting sekali. Kalau kamu ingin bahagia. Tapi kalau toh kamu sudah jatuh, dan tidak usah terlalu bagaimana sampai rasanya mau bunuh diri. Tidak. Tuhan memberi harapan baru. Tuhan datang untuk menolong. Tuhan datang untuk kembali seperti perempuan berzina. Jangan berbuat dosa itu lagi. Hidupmu dibaharui dan hidup kita dikuduskan kembali oleh Tuhan, supaya satu hari kelak orang berdosa ini kembali ke Firdaus, jadi serupa segambar Allah, menjadi mempelai wanita Tuhan. Karena itu saya selalu katakan, kalau kamu mulai awal yang buruk, jangan terus buruk sampai hancur. Mulailah yang buruk. Apa boleh buat kalau kamu mulai dengan buruk, tapi akhiri dengan baik. Tapi kalau bisa, jangan memulai dengan yang buruk. Maka itu hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Orang muda harus jadi terang dunia. Pernikahannya perkawinan Di tengah yang kudus menjadi terang dunia. dunia, Sekarang kita hidup dalam kegelapan. bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan, Ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Orang muda yang sempat menyaksikan, mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini, inilah hidupku. coba kamu angkat tanganmu dan berdiri dari tempat dudukmu. Katakan sama Tuhan, inilah hidupku. Tuhan mengasihi orang-orang muda. Segala cita-cita Tuhan mau orang muda hidup dalam kekudusan, masa depanku supaya masa depanmu menjadi miliknya Tuhan, jadi dan hidupmu bahagia. Jadikan kami terang-Mu, biar kamu jadi kesaksian di tengah kegelapan dunia ini, di mana orang hidup pada zaman Nuh, membawa bangsa perkawinan campur, perkawinan rusak. Tapi kamu menampilkan terang Tuhan. Ini kerinduanku, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan pakailah bagi kemuliaan-Mu. bagi kemuliaan. Berbahagia orang muda yang dengar firman Tuhan ini. Genapi Seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Tuhan. Seluruh hidup kami. Oh haleluya, Rabaya Rabba Sakata Rabaya. Kailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Orang muda dikasihi Tuhan, hari ini engkau dengar kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Jangan kawin campur dengan orang yang tidak percaya. Persamaan apa bait Allah ini? Orang percaya itu sebenarnya bait Allah di mana Roh Allah diam. Itulah gereja dengan yang bukan gereja. Korintus mengatakan, kamu adalah bait Allah yang hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau kalian hidup sesuai firman Allah, maka kalian adalah orang kudus. Dan pasti hidupmu akan jadi dalam pernikahan yang kudus. Berbahagia kamu mendengar firman Allah ini. Berbahagia. Oh Ramasanta, yang merasa bahagia boleh engkau angkat tanganmu menyembah Tuhan. Dengan air mata engkau menyembah Dia Tuhan. Oh Ramaya Ramasaka Ramaya Ramasau. Menyembah Tuhan, berterima kasih. Dari muda, dari kecil engkau mendengar firman Allah. Oh Ramasaka Ramaya Ramasau. Turuti itu, hiduplah sesuai. Engkau akan bahagia dan engkau akan diberkati. Engkau akan beranak cucu dan bertambah banyak dan hidup dalam kebahagiaan. Oh Ramasaka Ramaya Ramasaka Ramaya Ramasaka. Jaga hidupmu. Jangan jadi orang yang menikah tidak seimbang. Jaga sebelum melangkah dalam perkawinan. Oh Ramasaka Ramaya Ramasaka. Jaga. Oh Ramaya Ramasaka, bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan kita bersyukur, bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Ramaya Ramasaka Ramaya Ramasaka. Oh Ramaya Ramasaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kuno. Firman Tuhan mengikuti kami sampai kepada kesudahan alam. Kalau kamu mau masuk dalam perkawinan, masuklah dalam perkawinan kudus. Kalau ada yang tidak cocok antara suami istri, kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajar bagaimana istri harus berbuat kepada suami, bagaimana suami berbuat pada istri. Bagaimana anak harus menghormati orang tua. Bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan titel kita, gelar-gelar kita yang panjang. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya uang, kedudukan, pangkat. Kebahagiaan adalah karena kita menurut perintah-perintah Tuhan. Cintailah firman Tuhan, taati, lakukan. Itulah hidupmu. Katakan sama Tuhan lewat nyanyian ini, Tuhan inilah hidupku. Angkat tangan dua-duanya. Tuhan inilah hidupku.
kepadamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Engkau adalah milik Tuhan. Jadikan kami terang-Mu. Sebelum kamu menikah, engkau miliknya Tuhan. Di tengah Belum menjadi milik pacarmu, dunia, mereka tidak boleh sembarangan dengan hidup. bawa bangsa Kepadamu, Tuhan, ini rinduanku bagimu Tuhan. bagimu Tuhan, Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Saya ingatkan kaum muda, saya ingatkan kalian yang melayani, jadi tim pelayanan ini semua rata-rata masih muda. Hiduplah sesuai firman Allah. Nasihat Tuhan tidak ada yang salah. Engkau mau bahagia, turutilah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah orang yang membaca, dan berbahagialah orang yang melakukan. Kalau kamu sudah pernah jatuh, kamu mengawali buruk, tidak usah putus asa. Tuhan mau mengangkat hidupmu, asal kamu bertobat, tidak berbuat dosa itu lagi, maka hidup diolah oleh firman sampai nanti tidak bercacat celah. Tapi jangan pikir, oh ada harapan Tuhan datang untuk menolong saya, jadi saya bikin jatuh. Tidak ada orang jatuh sengaja, tidak. Jaga hidup, jaga kudusnya hidupmu, jaga kudusnya perkawinanmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depan yang baik, yang cerah, masa depan yang penuh berkat. Kalau hari ini kamu berjuang, bertaat, taati Tuhan, bukan menikmati kebahagiaan. Saya berdoa khusus kepada kaum muda remaja, kiranya Tuhan menolong, melindungi mereka, memberi nasihat yang baik, biarlah mereka dipenuhi Roh Kudus, dan taat kepada firman Allah, sehingga mereka hidup masuk dalam perkawinan yang kudus. Khususnya semua cucu-cucu dari hamba-Mu ini Tuhan, yang rata-rata sudah dewasa, kiranya mereka juga masuk dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih. Berkati mereka yang hari ini mungkin kecewa karena salah langkah. Berkati Tuhan. Engkau sanggup menguduskan mereka, memulihkan, sehingga mereka melihat satu hari kelak, hari yang baik untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan selalu memberkati kita. Kita punya tambahan pengetahuan, kita punya sesuatu dari Tuhan yang harus kita patuhi supaya kita jadi hidup yang berbahagia. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Ulangan tadi yang kita baca.
Kita akan sambung nanti dengan ibadah pendalaman Alkitab yang berikutnya tanggal 13. Tapi sebelumnya kita akan berjumpa pada hari Minggu jam 9 pagi di ibadah online seperti ini tanggal 9 Agustus. Doakanlah supaya Tuhan selalu menuntun kita melalui firman Tuhan dan kita tidak salah langkah di dunia ini, karena firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri semua yang di rumah. Kita mau menaikkan pujian syukur kita. Terima kasih Yesusku. Kita berterima kasih kepada Tuhan, firman yang hidup itu. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mulai hari ini, malam ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di hari Minggu jam 9 pagi.